Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Husna dengan NIM 24060170003. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan analisis usaha tanaman hias di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk studi kasus kembang lestari garden dalam memenuhi UAS Manajemen Produksi Tanaman. Pendahuluan. Tanaman berdaya saing tinggi diperlukan cara yang meningkatkan suatu kuantitas dan kualitas dari tanaman hias tersebut sehingga menghasilkan suatu produk yang ekonomis, serta dalam hal penataan penanaman dapat mengatur dan memilih jenis tanaman yang dibudidayakan dalam bedengan selama jangka waktu tertentu sehingga tanaman hias dapat bervariasi dari jenis tanaman sebelumnya. Apabila tanaman dapat dibuat bervariasi sedemikian rupa, maka harga akan lebih dan kesejahteraan meningkat. Lanjut, ada struktur organisasi. Untuk terus struktur organisasi yaitu ada pemilik atau direktur, manajer operasional yang terdiri atas supervisor budidaya dan pekerja budidaya, dan manajer pemasaran itu staf penjualan, dan manajer keuangan itu ada staf administrasi. Untuk analisis jabatan, manajer operasional eh, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana produksi tanaman hias, mengawasi proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen, dan mengontrol kualitas tanaman sebelum dipasarkan. Spesifikasi eh, jurusan atau kualifikasinya yaitu pendidikan minimal S1 pertanian atau agribisnis, memiliki pengalaman di bidang budidaya tanaman dan memiliki teknik budidaya tanaman hias. Yang kedua, ada supervisor budidaya. Tugas dan tanggung jawabnya itu mengawasi pekerjaan budidaya setiap harinya, membagi tugas kepada pekerja. Yang ketiga, memastikan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dilakukan sesuai SOP. Yang keempat, ada melaporkan kondisi tanaman kepada manajer operasional. Untuk kualifikasi pendidikan yaitu minimal SMK, memiliki teknik perawatan tanaman hias dan mampu bekerja di lapangan. Selanjutnya ada manajer pemasaran, yaitu tugas dan tanggung jawabnya melayani pelanggan secara langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, mengelola promosi produk tanaman hias dan mencari pelanggan baru. Kualifikasinya itu pendidikan minimal SMA atau SD3 dan memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik. Yang selanjutnya ada manajer keuangan, itu bertugas untuk menyusun anggaran operasional keuangan perusahaan, mengelola arus kas atau cash flow, mencatat dan mengawasi seluruh pemasukan serta pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan. Untuk kualifikasinya minimal pendidikan itu D3 atau S1 akuntansi. Mampu menyusun laporan keuangan dan menguasai Microsoft Excel. Selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. Indikatornya ada ketepatan penyusunan laporan keuangan, akurasi pencatatan transaksi, pengendalian biaya operasional, kelancaran arus kas, ketepatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan, dan pertumbuhan laba usaha. Adapun teknik eh, per Adapun teknik perancangan pekerjaan yang digunakan yaitu adalah rotasi pekerjaan, yaitu dengan memindahkan karyawan secara berkala ke tugas yang lain dan masih berkaitan dengan keterampilan yang dimilikinya untuk agar terampil dan lebih meluas. Contoh penerapannya itu pembibitan bergantian membantu bagian penyiraman dan pemupukan. Yang kedua, pekerja pemeliharaan sesekali membantu proses pengemasan tanaman sebelum dikirim. Yang ketiga, staf penjualan ikut memahami proses budidaya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan. Manfaatnya, pertama untuk mengurangi kejenuhan bekerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pengetahuan karyawan. Yang ketiga, memudahkan pengganti tenaga kerja apabila tidak hadir. Selanjutnya, ada seleksi lokasi dan tata letak, yaitu ada lokasi yang dekat rumah, kelebihannya biaya sewa rendah, mudah diawasi, dan operasional lebih hemat. Kekurangannya kapasitas pengembangannya terbatas. Yang kedua, lokasi B dekat jalan atau pusat kota, yaitu mudah dijangkau pelanggan, namun harga sewanya lebih mahal.
Yang ketiga, lokasi C dekat dengan sentra pertanian, pemasok bibit dan media tanam, biaya distribusi lebih rendah dan jauh dari konsumen akhir. Selanjutnya ada analisis factor rating. Itu ada faktornya kedekatan dengan pelanggan, biaya lahan, akses transportasi, kedekatan pemasok, dan potensi pengembangan. Selanjutnya, analisis factor rating, yaitu nilai tertinggi ada di lokasi A, memperoleh nilai tertinggi yaitu 400, sehingga memperoleh lokasi yang paling 4,00, sehingga merupakan lokasi yang paling sesuai. Hasil ini juga sejalan dengan kondisi pada jurnal yang menjelaskan bahwa lokasi usaha berada di samping rumah pemilik sehingga memudahkan pengawasan dan menghemat biaya operasional. Berikut ada layout alur produksi, yaitu ada pintu masuk, area parkir konsumen, area display tanaman, dan ada gudang bibit, area pembibitan, dan area perawatan. Pada area perawatan ada area pengemasan dan kasir, dan juga administrasi. Berikut ada perhitungan break even point, yaitu dengan rumusnya biaya tetap per 1 min biaya variabel per penjualan. B tetap yaitu 2,275 juta, B variabel 8,970 juta, 8.970 ribu, dan penjualan 13.410 ribu. Dan total biayanya itu 11.245 ribu, total penjualan 13.410, sehingga pendapatan bersihnya 2.164 ribu. Interpretasinya, usaha harus memperoleh penjualan sekitar 6,87 juta per periode agar mencapai titik impas. Karena penjualan aktual sebesar 13,41 juta, maka usaha berada di atas titik impas dan menghasilkan keuntungan. Berikut ada daftar alat produksi di manajemen pemeliharaan. Pertama ada shed net atau paranet, yang kedua papan atau rak tanaman, skop, cangkul, gembor, gunting stek, parang, pot tanaman, area pembibitan, area display. Berikut untuk strategi pemeliharaannya, itu ada pemeliharaan harian, pembersihan skop, cangkul, dan gunting setelah digunakan, mengosongkan gembor setelah penyiraman, dan merapikan area display pembibitan. Untuk pemeliharaan mingguan, mengasah gunting stek dan parang, memeriksa kondisi papan rak tanaman, dan membersihkan gulma di sekitar area budidaya. Yang ketiga ada pemeliharaan bulanan, memeriksa kondisi shed net dan dari sobekan, mengecek pot yang retak atau pecah, dan mengganti alat yang sudah tidak layak pakai. Untuk jadwal pemeliharaan itu ada gembor dan sekop yang setiap hari dibersihkan, cangkul, gunting, stek, dan parang itu 1 minggu sekali, rak papan dan shed net itu 1 bulan sekali, dan pot atau area budidaya itu sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk area budidaya setiap minggu. Untuk perhitungan OEE, Overall Equipment Effectiveness, yaitu ini sebagai tambahan informasi bahwa eh, pada jurnal ini tidak menggunakan karena yang dilakukan hanyalah manual, tidak menggunakan mesin. Selanjutnya ada dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Pertama, limbah media tanam seperti sisa tanah, kompos, dan tanaman yang sudah mati. Yang kedua, limbah plastik, penggunaan polybag, pot plastik, dan kemasan pupuk berpotensi menghasilkan sampah plastik. Yang ketiga, pencemaran tanah dan air. Yang kelima, konsumsi air, penyiraman tanaman setiap pagi dan sore yang membutuhkan penggunaan air yang cukup besar. Dan yang terakhir ada limbah organik. Daun, ranting, dan gulma hasil pemangkasan perlu dikelola agar tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Selanjutnya, strategi pengelolaan limbah itu ada limbah organik, limbah plastik, dan juga limbah bahan kimia, yaitu dengan mengumpulkan daun ranting gulma, mengolahnya menjadi kompos yang dapat digunakan kembali sebagai pupuk organik. Yang kedua, ada limbah plastik, yaitu dengan menggunakan kembali polybag atau pot yang masih layak, dan memilih sampah plastik untuk didaur ulang. Yang ketiga, ada limbah bahan kimia, itu menyimpan sisa pestisida dalam gudang tertutup dan tidak membuangnya ke saluran air. Penggunaan pestisida secara bijaksana itu dengan menggunakan pupuk yang sesuai dosis, mengutamakan pupuk organik, menggunakan pestisidanya apabila serangan hama melewati ambang ekonomi, memilih pestisida yang ramah lingkungan, dan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya, upaya berkelanjutan yaitu menggunakan kompos dari limbah organik sebagai media tambahan, menghemat penggunaan air, memanfaatkan kembali polybag dan pot yang masih layak, dan mengandalkan hama secara terpadu.
dan membersihkan area budidaya dan membersihkan gulma secara rutin. Instrumen lingkungan, ini ada UKL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan ISO 1401. Namun, pada usaha ini belum diterapkan karena masih berskala kecil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.